Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Merisa di YouTube channel Mirasel Fashion. Ya, kemarin kita udah kasih tips and trick tentang pembuatan desain untuk pemula. Nah, hari ini kita akan memberikan tips and trick yang akan berhubungan juga sih. Ini yaitu tips kalian untuk bisa menjadi seorang desainer yang bisa jahit juga gitu. Jadi gimana sih kita itu bisa belajar untuk menjahit dari awal gitu ya. Anggapannya nih tips anti gagal buat kalian untuk belajar tentang pola dan jahit gitu. Nah, ini sering jadi momok ya bagi para desainer yang berpikir gini, aku tuh benernya perlu gak sih untuk belajar jahit gitu. Jadi banyak desainer itu berpikir dia hanya harus bisa desain, tapi tidak harus bisa membuat pola dan menjahit. Padahal itu adalah satu kesatuan yang saling berhubungan. Jadi dari desain, pola, dan jahit bagi seorang fashion designer itu adalah kayak kunci kalian untuk bisa membuat sebuah desain yang benar gitu loh, sesuai dengan bayangan kalian tadi. Nah, maksudnya apa sih gitu ya? Misalnya kita membuat sebuah desain, desain baju gitu. Kita udah desain, udah gambar gitu ya. Oke, udah gambar bagus gitu kan. Kemudian kita nggak ngerti cara bikin polanya. Kita serahkan ke penjahit aja gitu ya. Tidak salah untuk menyerahkan penjahit ya, boleh banget, karena kan kita desainer nggak mungkin kan menjahitin baju. Misalnya kita ada orderan 10 baju, kita jahit semuanya sendirian tuh kan ya nggak mungkin banget juga ya. Tapi saat kita menyerahkan ke penjahit pun, kita tuh perlu ngerti tentang polanya loh gitu. Kenapa perlu ngerti pola? Karena di situ dari yang namanya desain ya. Nah, desain itu kan gambaran dari imajinasi kita. Nah, setelah itu kita tuangkan ke dalam kertas atau gambar atau media apapun itu. Setelah itu, kita akan menuangkan itu ke dalam baju jadi, ya kan, baju jadi seperti yang saya pakai ini. Nah, tentunya untuk bisa menjadikan sebuah baju yang bagus, aslinya, kuncinya adalah sebuah pola yang bagus. Itu tadi. Jadi seandainya kalian sudah bikin desain bagus nih ya, kemudian nggak ngerti cara bikin polanya, terus kemudian penjahit kalian salah bikin pola, atau mungkin kurang paham tentang model-model yang kalian buat. Nah, di situ resikonya polanya bisa salah. Dan kalian yang nggak ngerti pola, bisa juga nggak ngerti gitu harus diapain gitu. Nah, itu resikonya. Yang kedua tentang pola. Yang ketiga tentang jahit. Kalau nggak ngerti tentang jahit, seandainya nih ya dari langkah-langkah menjahit, kan namanya baju itu ada proses penjahit ya. Misalnya dari baju dulu, atas dulu, kemudian disambung ke bawah, dan disambung dengan lengan. Nah, itu kalau model sederhana. Seandainya nih kalian bikin sebuah baju seperti ini misalnya ya kan, ini baju yang kayak dress yang kompleks gitu ya, terus kalian nggak ngerti urutan menjahitnya, bisa nggak jadi baju nanti. Maksudnya tuh bisa malah jadi ini loh, amburadul gitu loh hasilnya itu. Dan resikonya kalau kalian nggak ngerti tentang jahit, kalian nggak akan bisa memandu penjahit kalian yang mungkin sedang kebingungan itu tadi untuk bisa membuat baju itu menjadi seperti harusnya itu bagaimana kayak gitu. Nah, itu tadi kenapa sih alasannya seorang desainer itu nggak harus jadi penjahit, tapi dia harus ngerti loh tentang pola jahit. Ya, kali ini aku akan berbagi tips buat kalian para desainer dan juga calon desainer untuk bisa belajar menjahit dan bisa buat pola yang baik dan benar gitu. Niat dan kesabaran. Niat ini adalah kuncinya kalian untuk bisa memulai, untuk bisa membuat kalian juga menyelesaikan. Jadi kalau kalian namanya belajar jahit ya, yang namanya belajar jahit itu banyak cara sih sebetulnya teman-teman. Kok di zaman sekarang tuh gampang banget ya, bisa dari sekolah, bisa dari kursus, bisa belajar mandiri di rumah juga bisa. Jadi sebetulnya tidak ada acuan kalian tuh harus belajar menjahit dari mana gitu ya. Nah, tapi memang bedanya kalau belajar mandiri dengan ada tutor, itu bedanya kalian itu dipandunya tidak sampai salah langkah gitu loh. Kalau belajar mandiri kalian cenderung lebih urutannya gimana nih gitu kan, aku tuh harus mulai dari mana dulu nih, terus kayak gitu nggak ada yang ngingetin nih gitu. Jadi kayak niatnya tuh lebih susah untuk ngumpulin gitu. Nah, itu bedanya di situ aja. Tapi tenang, kalau di Mirasel ada MIC itu. Jadi di MIC gitu kalian akan dipandu langkah demi langkah walaupun belajar mandiri gitu ya. Nah, tapi yang pertama tuh ini kita balik lagi ya, itu adalah niatnya dulu gitu. Kalau kalian nggak punya niatnya, itu nggak akan pernah memulai untuk belajar jahitnya. Terus kesabaran juga, karena belajar jahit itu kuncinya juga adalah kesabaran. Yang kedua, saat kalian ingin meniatkan diri kalian untuk belajar menjahit, kalian tentu harus punya alatnya. Ya karena
Untuk bisa menjadi seorang desainer yang bisa jahit ya, pasti kalian harus latihan terus-menerus ya. Seandainya gini lah, contohnya ada murid belajar di Meresel gitu ya, udah belajar rajin gitu kan, tapi dia nggak punya mesin jahit misalnya, nggak pernah belajar di rumah. Itu beda dengan yang dia punya mesin jahit dan belajar di rumah, karena skill menjahit itu adalah skill yang terus dilatih. Jadi semakin kita sering menjahit, sering kita membuat baju, itu akan membuat skill kita itu jadi kayak lebih mahir gitu loh. Aku jadi kayak lebih lurus gitu kan, kok lebih cepet gitu ya prosesnya. Itu semua karena latihan gitu. Jadi di sini yang kedua adalah kalian harus berlatih dan usahakan kalian punya mesin jahit sendiri. Nah yang ketiga, ini berhubungan dengan hal-hal teknis. Setelah kalian mengumpulkan niat, kan kalian akan dipaksa untuk belajar kan. Nah, belajar itu usahakan kalian belajar tentang pola dan juga menjahit. Jadi nggak cuma belajar jahit aja nih, tapi kalian harus juga belajar pola. Kayak tadi aku jelaskan di awal, pola itu adalah kuncinya untuk baju itu jadi bagus gitu. Anggapannya nih polanya sudah salah, kalian jahitannya bagus apapun pasti akan kurang bagus gitu loh. Jadi kalau polanya udah salah, ini sudah pasti ke depan, ke belakangnya itu akan kurang bagus. Nah di sini tentu kalian harus belajar tentang pola itu yang baik. Jadi carilah tempat di mana kalian bisa belajar pola yang bagus. Mungkin teman-teman kalau ngelihat di sekarang sosial media begitu gampang ya untuk diakses ya. Kayak di YouTube misalnya, atau lihat di Instagram, di Pinterest, banyak banget loh pola-pola gitu ya. Kalian boleh coba dari sana. Jadi kalian coba gitu ya. Nah, berkreasi dengan mencoba itu akan membuat kalian lebih terasah. Biasanya saat kita sudah mentok, misalnya ini aku belajar nih pakai pola A, pola B, pola C, pola D gitu ya. Nah, ini biasanya jadi kendala para desainer adalah aku kok bingung ya. Maksudnya sebetulnya pola apa yang bagus dan bagaimana caranya supaya bisa misalnya model begini bagus, model begini bagus gitu ya. Jadi kalian sebaiknya sih memang harus punya mentor lagi tadi itu. Sebetulnya mentor itu membantu kalian untuk bisa kayak on track gitu loh. Jadi kalian waktu sudah belajar pola gitu ya, usahakan ini ada mentor yang membuat kalian itu bisa tidak sampai melenceng kemana-mana. Karena sebetulnya sosial media itu membantu kita untuk lebih gampang mendapatkan akses. Tapi semakin banyak akses itu sebenarnya kadang-kadang membuat orang tuh bingung. Jadi aku sarankan di sini kalian punya mentor yang bisa mengarahkan kalian untuk bisa mendapatkan aturan-aturan dan juga pilihan-pilihan pola itu yang tepat gitu. Dan yang keempat adalah kita harus terus berlatih ya. Sebenarnya berhubungan ya semua ini ya. Karena menjahit itu adalah sesuatu yang tidak bisa didapatkan hanya dalam semalam. Kita bisa menjadi seorang penjahit ataupun desainer yang bisa menjahit itu kadang-kadang bisa berbulan-bulan, kadang sampai ada yang tahunan gitu ya, tergantung orangnya. Dan itu tentunya kan semakin lama atau semakin tidaknya itu berdasarkan kalian semakin niat atau tidak latihannya gitu. Jadi semakin kalian niat latihannya, semakin sering kalian latihannya, semakin cepat kalian bisa. Kita akan masuk ke menjahitnya. Dalam artian ini kita akan menjelaskan bagaimana sih langkah-langkah itu untuk menjahit gitu ya. Yang pertama adalah setelah kalian membuat pola yang baik dan benar, kalian harus menentukan pertama kan pola dulu ya. Nah, buatlah pola itu yang benar sesuai dengan desain kalian tentunya. Desain kalian apa? Dan usahakan kalau waktu belajar menjahit pertama kali jangan pilih model yang sulit gitu. Kalau kalian pilih model yang sulit, waktu bikin polanya udah langsung puyeng. Kadang-kadang udah menyerah duluan di situ. Jadi mulailah dari yang paling sederhana. Ikutin urutannya gitu. Tapi mulailah dari yang paling sederhana dulu. Setelah itu baru bertahap. Itu yang dilakukan Meresel di sini sih. Kenapa di Meresel ada program basic, intermediate, advance gitu ya. Karena kita ingin membantu teman-teman yang memang benar-benar dari nol itu supaya tidak kapok gitu loh. Bisa juga kalian memanipulasi itu dengan cara menggunakan kain bermotif loh. Gitu ya. Jadi di sini ada rahasianya sebetulnya. Saat kalian menggunakan kain bermotif daripada kain polos, misalnya kalian agak miring sedikit ya, atau ada sedikit kesalahan karena kan masih baru pemula nih, itu lebih gampang untuk dimanipulasi dengan kain bermotif.
karena tidak terlalu kelihatan di situ. Jadi kalian boleh banget ya kalau misalnya baru belajar gitu ya, pakai kartun yang motif kayak gitu ya, atau kain sejenis kartun yang gambar-gambar yang lucu-lucu dikombinasi dengan polos gitu ya. Jadi supaya kalian juga akhirnya tidak merasa kayak aduh aku kok nggak bisa jahit sih, aku nggak bisa lurus nih gitu, nggak merasa seperti itu gitu loh. Karena apapun memang namanya belajar itu pasti ada kesalahan dan itu wajar sekali gitu. Jadi kalau kalian misalnya kepengen aku kepengen lebih pede gitu ya, coba deh bikin pakai kain motif gitu kan, nanti kalian waktu miring-miring pun nggak terlalu kelihatan. Jadi kalian nanti belajar lagi tuh nggak sampai down gitu loh, nggak sampai kehilangan percaya dirinya kalian. Selain belajar pola, kalian juga bisa beli pola-pola jadi. Karena sekarang itu juga banyak kok buku-buku ataupun website yang menjual pola-pola yang udah jadi gitu ya. Nah, kenapa kok kayak gitu? Itu sebenarnya untuk latihan kalian juga. Jadi, kalian boleh berlatih menggunakan pola-pola yang udah jadi dan kalian mungkin beli dari sana. Nah, belajar dari sana dulu. Jadi kalian tuh mengerti tentang kayak pola ini nanti jadinya kayak gimana sih? Pola gini nanti jadi kayak gimana sih? Jadi mengasah aja. Nah, tapi tidak boleh seperti itu terus. Jadi kayak anggapannya nih aku beli pola terus gitu. Karena kan pola tuh terbatas. Jadi kalian paling belajar pola kalau saat belajarnya untuk memperdalam dan mengasah kalian tuh nggak apa-apa. Tapi kalau terus-menerus sampai kayak bisnis pun nanti udah jadi bisnis ataupun usaha, sistem kerjanya seperti itu beresiko. Karena ternyata kalian nggak bisa bikin eksplorasi model loh dari situ. Jadi di sini tuh masalah mahir atau tidak itu hanya berdasarkan kalian sering berlatih, punya niat untuk belajar, dan kalian belajar terus-menerus, berlatih terus-menerus. Kuncinya hanya itu sebetulnya. Nah, tapi di sini aku membantu kalian untuk bisa membreakdown gitu ya, membreakdown poin-poin yang harus kalian lakukan dan kalian jalankan sehingga kedepannya kalian bisa menjadi desainer yang pastinya juga bisa membuat pola dan menjahit gitu. Jadi jangan dipikir lagi ya kalau pola dan menjahit itu tidak penting gitu, itu salah. Desain, pola, jahit adalah satu kesatuan yang saling berkaitan dan semuanya sama-sama penting. Oke? Oh gitu teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ada kepengen tahu tentang tips and tricks lainnya yang berhubungan dengan fashion ataupun kepengen review apa gitu ya, nah itu boleh banget kalian chat Miresel, misalnya mau ke WA di sini boleh, DM di Instagram di sini boleh gitu ya, atau kalian mau komen di YouTube kami juga boleh, dan itu bisa menjadi masukan buat kami untuk kami bisa memberikan informasi dan edukasi seputar fashion yang semakin baik dan juga semakin bermutu buat kalian para desainer dan calon desainer. Kalau gitu, see you on the next video ya guys. Bye bye.